Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karta, hari ini di hari Rabu 3 Februari 2021 ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini ada Kak Fikri HS, yang Iya. mana orangnya? Say hello dulu. Halo. Dan Kak Rian Permana. Halo Kak. Oke, tema podcast kita kali ini tentang silaturahmi tumbuh dan berkembang bersama ala brand Iya. lokal gitu. Mungkin sebelum kita bahas apa sih itu silaturahmi, mungkin perkenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka Ta'aruf. Tak kenal maka taat. Oke, ya benar juga. Oke, mungkin yang pertama dulu Kak Fikri. Siapa ini Kak Fikri? Boleh Oh, memperkenalkan iya. dirinya? Perkenalkan, nama saya Fikri Hilmiawan Subarkah atau Fikri HS, atau akun sosial medianya petani kurang terkenal. Mhm. Saya petaninya dari Gubuk Gulma. Mhm. Nah, di sini masuk di dalam silaturahmi juga. Untuk rumah atau kebun kita ada di Mulyosari 16B, Metro Barat. Perkenalkan, nama saya Rian Permana, Mhm. bagian dari silaturahmi juga, tetanggaan sama Fikri di 25 Polos alamatnya. Kegiatannya cuma pikir dulu. Brand-brand. Ya juga ada brand juga Mhm. dari Petricor Litercraft, terus ngajar juga Mhm. sama gambar sih dikit-dikit. Oh, berarti pintar gambar ya? Enggak pinter sih sebenarnya. Hobi mungkin ya? Hobi. Hobi. Oke. Lanjut nih ke silaturahmi. Ini kan Iya, mungkin iya. nggak asing ya di telinga warga Kota Metro. Apa sih silaturahmi itu? Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih. Silaturahmi itu apa sih, Kak? Silaturahmi itu tempatnya orang-orang keren sih. Kalau saya nggak gabung berarti saya nggak keren ini. Iya. Oh, gitu. Paling enggak datang lah biar keren. Oh, gitu. Jadi silaturahmi itu komunitas Mhm. pelaku pegiat ekonomi kreatif, ada seniman, fotografer, semua kumpul di situ. Tujuannya itu ya gimana caranya kita dikenal di daerah kita bisa bermanfaat di daerah kita, ya kita bisa membangun kota kita ini dari gitu. brand-brand itu sih. Dari brand-brand lokal gitu ya. Jadi gabungan dari beberapa brand-brand yang ada di Kota Metro, baik itu tadi brand Kakak ada Gubuk Gulma, terus Petricor Record dan masih banyak banget dan masih gitu. banyak banget. Oke, siapa sih pencetus pertama, kok bisa sih dinamakan silaturahmi? Itu kan pasti ada tuh kan pencetusnya. Iya, Siapa iya. kira-kira? Ini mau diceritain Ceritain dari awal aja. Boleh diceritakan. cerita pendek aja lah ya. Aha. Jadi silaturahmi itu dulunya diawali dari keresahan Mas Dwi dan teman-teman yang lainnya bahwa Mas Dwi itu siapa? Mas Dwi itu foundernya SDM, ownernya SDM, Sumber daya manusia. bukan Studio Jajan Metro. Oh, Studio Jajan Metro. Itu Mas Dwi dan teman-teman yang lainnya, termasuk saya juga, resah akan brand lokal ini kok agak Kurang sulit, diminati ya. kurang diminati, jadi sulit untuk berkembang. Karena anak-anak kita, teman-teman ini lebih suka sama brand-brand luar gitu. Jadi kenapa nggak kita campaign bahwa Metro ini punya apapun gitu, mulai dari brand kaos atau tanaman atau mungkin brand-brand lainnya kan banyak lah. Terus diawali didasari dengan keresahan itu, makanya timbullah silaturahmi itu tadi, karena gitu kita ya. sama-sama pengen bergerak untuk ini, dan kita ini ruangnya benar-benar kolektif, jadi nggak ada sponsor dan segala macam. Jadi kita benar-benar kumpulan ya? orang-orang yang mau bergerak gitulah Mbak istilahnya. Oke, begitu. Mulainya di tahun berapa? Mulai di tahun 2020. Berarti baru kemarin ya? Baru kemarin, Baru belum lama. banget ya. Masih ingat di bulan apa? Bulan bentar. Oktober, September. Di bulan September kita mulai, Mbak. September ya. Oh, berarti masih merintis lah istilahnya ya. Iya. Karena berawal dari kegelisahan tersebut, terus akhirnya para brand-brand ini bersatu membentuk silaturahmi. Mungkin ada arti apa sih tur aksi kan? Ada IG-nya juga kan, Ada. Iya. Sila TT Turaksi, bisa teman-teman lihat di situ. Sebenarnya awal kita menamai itu
awal mulanya ya emang kita kan udah kayak satu tongkrongan, satu ya punya hobi yang sama gitu Mbak. Ketika kita ceritain kegelisahan kita tentang gimana caranya nge-up brand-brand lokal, ya salah satunya itu ya harus silaturahmi. Silaturahmi. Oh iya betul. Diambil dari kata silaturahmi. Dari silaturahmi itu membuka semuanya Mbak, dari rezeki, dari apapun itu. Iya betul. Bisa kebuka gitu, dan ditambahin lagi, dan kita nggak di satu tempat doang, ada turnya. Nah, karena semua juga pada suka main, pada suka jalan-jalan, ya kita ada turnya dan beraksi. Apa ketika kita ada event tour di desa mana, ya kita ada aksinya untuk desa itu. Maksudnya aksinya itu ngapain tuh? Sebelum ada event ya kita seenggaknya bersih-bersih daerah itu, dan ada kenangan yang ditinggal untuk ketika dia ngelihat brand kita, oh besok saya bisa lah bikin kayak gini, nyiptain brand-brand lagi, nyiptain apapun gitu. Kita ada edukasi gratis, nggak ada biaya apapun, pokoknya edukasi kelas. Begitu. Selama di bulan September itu sudah turnya kemana aja tuh silaturahminya? Yang pertama masih inget gak? Kita yang pertama pasti di Selagai ya, di depan. Di mana itu? Di Jalan Selagai. Belakang AMC. Belakang AMC. Belakang PB Pas. Oh di situ. Ya. Itu kegiatannya ngapain? Nah itu awal mula kan kita opening di situ, coba cek market, pengenalan di jalanan, itu kegiatannya ngelapak bareng aja. Jadi ngelapak di depan jalan. Iya gitu. Di pinggir jalan ngelapak, gimana reaksi emang dari. Emang nggak ganggu pengguna enggak, kita kondisikan di pinggir jalan banget gitu. Nanti trotoar dong. Ya. Lebih pinggir lagi. Nggak menyediakan tempat gitu aja sih? Enggak. Ya. Jadi memang silaturahmi itu buat brand lapak tapi di pinggir jalan seperti itu. Ya terganturnya Mbak. Kita pernah ke Sumbersari, kita pernah di Taman Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi pindah-pindah gitu ya, menyesuaikan tempat dan menyesuaikan mana ada event gitu mungkin ya. Oh begitu. Anggotanya untuk saat ini brand-brand lokal yang sudah ada di pada silaturahmi itu sekitaran berapa? Kalau di grup sendiri sih ada 35 brandan. Oh 35 brand. Itu termasuk kaos, terus tanaman, lengkap semuanya, ada semuanya dari percetakan sablon sampai fotografi, apapun ada. Ya itu udah kebentuk ekosistemnya udah bagus gitu. Udah bagus ya gitu. Lo butuh apa, brand bisa nyata di dalam situ. Butuh seniman ada, butuh apapun ada gitu. Keren banget nih. Kayaknya saya harus gabung ini ya biar kita, saya keren. Iya. Dan kita tetap mengajak pelaku-pelaku brand lokal dari baru sampai apa. Ya kita kalau mau ngerintis bareng-bareng ayo gitu. Kita selalu terbuka kok. Oke, gitu ya. Jadi yang mau gabung itu kalau punya brand lah. Kalau saya kagak punya brand, nggak apa-apa. Nggak apa, bisa Mbak. Oh bisa. Saya dulu banyak. Saya dulu sebelum saya gabung silaturahmi dulu baru punya brand malah. Oh gitu. Jadi gabung aja dulu, nanti brand itu bisa terpikirkan di tengah-tengah jalan gitu ya. Oh gitu. Berarti boleh nih buat warga Karang Taruna nih buat boleh banget. Gabung ke silaturahmi karena gimana ide-ide anak muda tuh terawat tuh kan ya. Teridekan di situ gitu nggak sih? Oh gitu. Nah kira-kira untuk silaturahmi ini tuh khusus untuk warga pemuda-pemudi warga Kota Metro aja atau dari warga lain? Kita terbuka untuk semua sih. Oh terbuka untuk semuanya. Seluruh Indonesia Mbak. Seluruh Indonesia. Karena beberapa kali ada dari Bandar Lampung itu datang. Ya kita juga ada yang anggota tetap itu dari Trimurjo, itu keren banget itu. Flying Fish itu semangatnya. Flying Fish apa? Flying Fish. Apa itu? Itu dia cungkil kayu. Brand wood carving. Dan masuk di silaturahmi itu dia rumahnya di Trimurjo. Jauh itu nggak masalah, nggak harus Kota Metro. Nggak harus Kota Metro ya. Pokoknya siapapun yang pengen gabung, ayo gabung gitu ya. Jadi welcome, terbuka untuk umum ya kayak. Untuk mungkin ketua dan mungkin ada kan namanya bukan organisasi, komunitas ya. Nah komunitas itu kan mungkin ada ketua, ada apa ya? Ada nggak sih ketua, wakil ketua ada gitu? Nggak ya? Sementara ini sih komunitas gitu. Ketuanya masih dipegang sama Mas Dwi sebagai penggerak juga sih Mas Dwi itu. Dan yang
lainnya itu masih mengikuti gitu. Nah, untuk saat ini nih, kan mungkin masih pandemi ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Termasuk di bulan September itu udah pandemi sebenarnya ya. Udah Nah, pandemi. itu gimana cara untuk memasarkan melapak ya istilahnya ya gitu, gimana? Jadi gini, Mbak. Dari awal mulanya pokoknya kalau di silaturahmi harus punya pikiran rezeki itu pasti ada yang ngatur. Itu dulu. Itu dulu aja, nggak usah yang lain-lain, nggak usah brand kita bagus atau apapun. Itu dulu yang pertama. Nah, terus kemudian banyak sih Mbak strategi-strategi untuk brand-brand lokal sebenarnya. Ya kalau kita maju sendiri itu emang susah. Ya kita kolaborasi aja, saling kolaborasi. Nah, itu salah satu strategi yang bagus sih Mbak untuk pandemi ini. Karena banyak juga dari beberapa temen itu nggak belum punya store gitu, cara online aja ya. Dunia maya yang harus kita kita nge-like foto itu support loh Mbak, udah nge-like foto aja udah support, betul, apalagi sampai beli atau gitu. Itu luar biasa banget gitu. Nah, untuk kegiatan silaturahmi ini kegiatannya di hari apa aja? Biasanya dan berapa kali? Biasanya kita di hari Senin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, berarti sebulan 2 kali. Iya. Sebulan 2 kali. Di hari Senin. Dan kenapa di hari Senin? Hari Senin itu kan hari kerja kan ya. Iya. Kita pingin aja sih beda dari yang lainnya. Kalau payungnya udah di hari Minggu paginya, iya, betul. Kita mau di hari Senin biar dan kita ngelapaknya kan di pinggir jalan tuh. Jadi banyak orang pulang kerja itu mungkin dia bete sama kerjaannya atau apa, bisa mampir dan ya kita ngasih apa ya, ngasih liburan indie buat mereka-mereka yang capek di hari Senin itulah Mbak, istilahnya. Taruh ngasih liburan indie kan di hari Senin kan. Iya, kan kalian ngelapak bukan ngelibur. Iya. Libur buat si pengunjung yang datang. Ngeliburin mata mungkin ya. Liburin mata sama liburin pikiran mereka yang sudah. Karena di situ tuh gelaran produk aja atau adakah musiknya atau apa gitu? Ada sih? musik ada. Kita punya band pribadi. Apapun punya kita gitu. Mbak udah. Jadi selama ngegelar itu ada musiknya. Iya, ada musik, ada kelas, ada edukasinya, ada beberapa yang kesulitan dalam pemasaran produk kita up di situ gitu. Nah, untuk bulan ini nih, bulan Februari kira-kira mau di mana nih ngelapaknya? Kita ini dari bulan apa itu vakum dulu, tapi kita bakal kasih kejutan untuk Februari. Gitu. Jadi masih gitu. Disimpan dulu ya untuk kejutan kita persiapan produksi sih Mbak. Mungkin dari efek dari silaturahmi beberapa kali kemarin udah ngasih hal positif gitu. Jadi banyak yang pesan apa gimana. Kita fokus untuk produksi dulu, kan kita juga punya dapur masing-masing dulu, kita susun untuk strategi tahun ini gitu. Untuk Februari ini kita baru ada gebrakan nanti. Insya Allah Februari ya. Insya Allah Februari. Dan kita banyak tawaran kolaborasi dari daerah-daerah lain sih Mbak sebenarnya. Dan kita belum kasih jawaban buat mereka karena kita pusing juga, ada dapur yang harus kita urusin kan. Iya. Ada kepentingan pribadi mungkin ya. Iya, kepentingan produksi brand kita masing-masing juga sebenarnya. Ada tawaran dari Jakarta belum kita iyain. Iya, dari Studio It Night itu mau bikin art camp itu beberapa kali. Nah, kemarin juga dia udah bikin event ya, kita nggak bisa hadir. Ya, karena kayak gini kondisi dari tanggamu dari mana-mana. Berarti kalau kayak gitu ini dong masih masing-masing. Kan namanya komunitas kan harus bareng-bareng. Ya kita bareng-bareng atas nama silaturahmi. Tapi kan bikin brandnya sendiri-sendiri dulu. Maksudnya kan ada tawaran-tawaran, kenapa nggak langsung diambil? Kenapa harus nunggu dulu? Nunggu gimana? Nunggu untuk katanya untuk masih di urusan dapur masing-masing. Iya, maksudnya kan silaturahmi ini kayak yang tak bilang, selain untuk liburan indie orang-orang yang pening di hari Senin, itu liburan indinya kita juga. Oh gitu. Itu liburan indinya kita juga. Tapi liburan kita itu produktif. Kita jual produk kita promosiin produk kita. Nah, waktu nggak ada silaturahmi, itu kita ngurusin produksinya brand kita masing-masing. Untuk nantinya waktu silaturahmi ada brand yang kita pajang untuk kita jual gitu. Oh gitu. Untuk jamnya kira-kira dari jam berapa? Kita jamnya selalu tepat jam 2 siang, nggak pernah molor, selalu tepat waktu.
tutupnya malah kita molor. Tutupnya molor ya. Keasikan. Kemarin terakhir itu kapan? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tuh seru banget iya itu. yang saya juga lihat ininya sih apa pamfletnya itu kan ada akustik ya, terus Iya. ada kayak jual baju segala macam Ada lelang gitu. juga. Ada lelang gitu. Charity juga. Iya. Tapi saya nggak gabung, saya nggak keren berarti ya. Belum keren. Oh ya mau gabung, pengen keren harus gabung ke silaturahmi gitu Dan ya. kita gabung itu nggak harus ada tujuan ini. Yang Hmm. penting mau gabung, mau gerak gitu Mau aja lah. gabung, mau gerak. Nah geraknya ini gerak apa maksudnya? Ya gerak dalam hal produktif. Produktifin diri sendiri ya begitu. Ya dari kita banyak di lingkungan juga nih Mbak, di sosial kita peduli itu. Peduli Kita lingkungan. ya Apa ya? Dari tagline-nya aja kan udah jelas tuh, kita tumbuh dan berkembang bersama. Tumbuh dan tumbuh berkembang dan itu berkembang. berarti kita harus bergerak bersama untuk tumbuh dan berkembang. Tapi lebih dalam dari itu kita ini istilahnya kayak membangun rumah untuk kita, untuk teman-teman brand lokal ini kita membangun rumah bersama untuk kemudian itu agar rumah itu nyaman ditinggali Bersama-sama. Walaupun ada orang luar mau masuk ke kita, kita kan welcome. Iya. Dan ketika udah jadi rumah itu mereka nyaman singgah di dalamnya gitu Mbak. Ya, perumpamaannya gitu sih. Keren. Give up dulu. Itu baru kepikiran sih barusan. Spontan ya. Oke, begitu ya kayak lagi ya tentang silaturahmi ini saya mau menggali lagi. Berarti di bulan Februari ini masih coming soon ya. Belum bisa diomongin tanggalnya belum bisa gitu. Padahal saya tuh nanti loh pengen tahu. Ya ini emang kejutan sih. Udah banyak Mbak yang DM di silaturahmi. Kapan lah ada lagi, banyak yang tanya. Banyak yang mau gabung gitu kan. Ya udah nanti kita usahain di Februari ini. Nah untuk cara gabungnya nih gimana nih? Kan saya juga kan kalau misalnya nggak podcast kayak gini mungkin saya nggak tahu kalau saya pengen gabung gitu kan. Itu gimana? Kalau mau gabung bisa sih. Caranya? Bisa menghubungi via DM DM. atau kontak Mas Dwi atau kontak saya bisa. Terus nanti kita ketemuan, kita ngobrol, kita samain visi misi dulu, kita ngelapok bareng. Gitu. Pokoknya kita bersenang-senang lah intinya. Biasanya sih kita ngumpulnya itu minggu setelah acara. Kan 2 minggu sekali. Minggu selanjutnya kan kosong tuh nggak ada acara. Biasanya ini tuh kumpul bareng. Ngapain kumpul-kumpul? Nah gitu, kumpul bareng, kita bahas, kita gimana sih ini produk saya gimana ya di pasaran ini laku nggak kira-kira ya, gimana cara strateginya untuk ngelakuin, gimana caranya desainnya gimana, kita selalu bicara produk itu. Dan ketika ada teman-teman yang mau gabung, nah di situ bisa kumpul gitu ya. Nah kira-kira ada ini nggak sih base campnya gitu? Nggak ada. Jadi kalau mau kumpul mungkin ada grup ya. Nanti janjian kita ada di hari yang kosong itu kita jalan ke rumah produksi dari teman-teman yang kita udah bergabung. Tur ya, kan namanya tur aksi. Oke. Kita nongkrong di studionya teman-teman. Begitu. Wow, luar biasa. Jadi anak muda yang mengembangkan brand-brand lokal gitu kan. Karena memang selama ini brand-brand dari luar ya yang selalu masuk ya. Iya benar-benar. Dan itu kita nih bukan kita sih, ini sebenarnya dari sudut pandangku sendiri sih. Teman-temanku itu merasa keren ketika mereka menggunakan produk lain. Padahal di Metro nih produknya keren-keren. Apa aja ada. Kenapa Supreme itu produk apa sih? Supreme itu dari New York ya. Mereka kan bangga gue nih pakai Supreme gitu kan. Soalnya gitu. Itu contoh kecil aja sih Mbak sebenarnya. Kalau sebenarnya brand lokal sendiri tuh nggak kalah keren loh, keren banget malah. Keren banget. Aku bangga aku lokal. Iya. Ini termasuk baju. Enggak sih. Oh bukan. Lokal sini endorse ya. Begitu. Sebenarnya dari adanya brand lokal juga kan sebenarnya ngebuka untuk wisata-wisata masuk ke Metro gitu Mbak. Dari Metro ini punya apa loh Mbak, kan cuman punya pemuda-pemuda yang keren-keren, yang produktif gitu sebenarnya. Kalau kita nggak gerak ya gimana gitu. Jadi kalau wisata masuk kan semuanya nanti
kesusun Iya, ekosistemnya, betul. makanannya ada, apa-apanya ada kan. Nah, sempet sih dari beberapa teman-teman itu yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Bandar Lampung, kalau main ke sini, ayo lo mau kayak mana, main kayak mana. Studi banding gitu ya, bukan studi banding, kita apa sih? kita ajak ke studio teman-teman aja, Iya, tour. Kita nggak Dari- punya gunung, kita nggak punya iya. pantai, Kita punya brand. kita punya brand untuk kita Ya itu sambangi. wisata kita. Bener-bener sih. Wisata kita. Iya sih, selama ini aku bawa, karena aku juga ini pemandu wisata gitu kan, ke tempat-tempat lain ya kayak gitu sebenarnya, tour Iya, kayak gitu ke tempat-tempat. Wah, luar biasa nih ya. Berarti masih itu ide sudah mau terrealisasikan atau masih di angan-angan? Itu udah terrealisasi. Terrealisasi. Beberapa Oh, teman-teman sudah. kesini udah kita Aha. ajak ke tempat Mm-mm. usaha, tempat teman-teman silaturahmi gitu. Mm-mm. Itu salah satu strategi kita juga sih Mm. untuk mengenalkan produk-produk itu. Nggak cuma di event doang gitu. Di luar itu juga. Tapi ya Kak, nggak baiknya buat kayak bukan sekretariat, base camp gitu nggak sih, biar bisa kita ada tempatnya Nah gitu itu loh. tadi Mbak, kembali ke pribadi kita. Ya kita nggak mau ngemaksain teman-teman gitu loh, nggak harus ada base camp. Ya gimana enaknya aja kita kumpul di mana gitu. Ya Gitu. pokoknya semuanya gimana enaknya adah kita. Gimana enak? Kenapa tidak memanfaatkan fasilitas yang di Taman Ki Hajar Dewantara itu sebagai base camp mungkin ya? Nggak pengen. Gimana Mas Rian? Itu masih kita pikirin, Mbak. Oh, masih dipikirkan. Kita banyak tujuannya malah jalannya ke desa-desa. Oh, ke Ke desa-desa. desa-desa. Kita ngebangun. Emang di Kota Metro ada desa? Ada. Iya banyak banget. Di Mbak. Metro Selatan Saya itu ini banyak orang desa. desa loh Mbak. Oh, iya. Ini Kan orang Kota desa. Metro udah kota. Metro Kibang itu juga metro. Iya sih. Mohon maaf, Mbak. Beda Metro Kibang mah udah Lampung Timur ya. Iya Ji ya. Lampung Banyak Timur ya. potensi anak muda di desa itu yang kreatif, cuman belum terekspos. Iya betul. Jadi Nah, mau dengan adanya silaturahmi mungkin bisa memancing kreativitas mereka gitu untuk bikin brand yang selama ini dia pikirkan, anak-anak desa pikirkan itu kayaknya udah cocok, ini udah masuk jadi brand berani lah gitu, membangun kepercayaan diri gitu. Iya gitu. Itu adanya silaturahmi. Oh, luar biasa. Jadi selama ini yang menggerakkan, mesti kan ada sih namanya komunitas tuh, nggak apa ya? Ya ada pasang surutnya ya komunitas itu kan, ada males lah gitu-gitu. Yang woro-woro kira ya, yang woro-woro teman-teman semua tuh siapa sih? Kira-kira? Semuanya. Oh, semuanya. Ya yang mau bergeraknya itu yang pasti manen gitu loh Mbak, ibaratnya. Yang bergerak pasti akan bertahan. Oh, gitu. Itu lirik lagu yang selalu kita nyanyiin waktu kita lagi ngelapak. Coba. Yang bergerak pasti akan bertahan. Itu lagunya siapa? Itu lagunya Denny terus apa gitu. Artis. Iya Artis artis. reggae. Oh, reggae. Iya. Terus silaturahmi ini tuh berkolaborasi nggak sih sama komunitas-komunitas lainnya? Misal tuh aku ada komunitas cakau yang pernah di ini, terus ada komunitas lagi apa sih, komunitas yang di Kota Metro banyak selain cakau Banyak itu banyak banget. Nah, kira-kira mereka silaturahmi ini gabung nggak sih atau independen sendiri-sendiri gitu kalau Ya. misalnya ada acara gitu? Kita sangat ngebuka untuk kolaborasi sih Mbak. Untuk saat ini mungkin belum ya, karena belum ada yang ngajak di Metro, belum ada yang Oh, ngajak belum ada kolaborasi. ya kita juga belum ini sih, Belum belum ngajak siap juga. mungkin belum Oh. siap Juga untuk kita. kolaborasi kan itu butuh persiapan yang matang juga gitu, karena kita di komunitas gitu, komunitas ya mungkin beberapa kita kolaborasi sama tempat wisata itu sih, tempat wisata Sumbersari, Sumbersari udah Payuni itu ya. Damraman mungkin next bisa. Next bisa ya, tapi untuk saat ini masih Alas Puri dan Alas Puri sempat sekalian ya, tapi diminta lagi ini untuk kesana terus gitu. Mereka ketagihan ya. Ketagihan ya. mereka kena efeknya. tapi hari Senin sih ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi kan? kalau di tempat wisata kita ngikut tempat wisatanya. Oh, berarti hari Minggu hari Minggu, begitu. Berarti fleksibel aja lah ya. Gitu. Gimana enaknya lah itu tadi. Fleksibel dan tidak membebani member dari silaturahmi sendiri. Oh gitu. Wow. Oke, mungkin saya tanya ini deh, brand apa saja yang sudah kakak lakukan, produksi mungkin ya. Kalau Kak Fikri sendiri, apa sini? Iya.
Kak Fikri ya. Kak Fikri ini brand apa yang sudah kakak ini? Jadi saya brandnya Gubuk Gulma. Dan Gubuk Gulma itu rencananya sebagai ruang aja sih, ruang untuk menciptakan brand-brand lain juga. Jadi Gubuk Gulma untuk lebih banyak ke ajakan untuk bertani sih, ajakan untuk bertani, terus mungkin nanti edukasi cara-cara kayak simpel memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga menjadi pupuk, atau ya nanam tanaman yang enggak harus mahal juga ada, bisa gitu loh. Jadi intinya tanaman hias, semua tanaman itu tanaman hias gitu, tergantung kita nanamnya gimana, tergantung sudut pandang kita gimana gitu. Karena Gitu, sekarang terus tanaman yang apa, yang kayak lompong itu kan kalau ditaruh di pot jadi bagus kan ya. Jadi tanaman hias kan. Tanaman hias apa aja ditaruh pot di tempat yang bagus, tanaman hias. Nah, terus kita produksi pot juga, pot dari tanah liat gitu. Yang warna putih itu bukan? Yang mana tuh? Kayaknya potnya sering aku lihat yang kecil putih bukan? Iya, kecil-kecil gitu. Ada motifnya, kadang retakan, kadang kayak batu. Yang sering gitu di sih. kafe-kafe itu kan kayaknya pakai ya. Gimana tuh? Yang dibajang-bajang itu bukan ya? Kalau yang putih polos bukan saya. Oh, bukan. Saya yang kayak model-model retakan, model alam gitu lah, alami gitu. dari tanah liat. Dia punya signaturenya sendiri. Itu karakter sayanya sih. Nanti Begitu. dari pot-pot lain mungkin teman-teman yang lain gitu, yang kayak untukmu dariku itu punya pot lukis. Dari kebun kita juga punya pot-pot banyak juga, bikinan dia, rezeki bunga. Kita sendiri aja di Silaturahmi ada yang bergerak di bidang pertanian itu ada 3. Oh, ada 3. Rezeki bunga, kebun kita, sama Gubuk Gubuk Gulma. Nah, kaos juga ada banyak, kopi ada 3. Banyak banget pokoknya. Banget Ini ya. nih yang sendiri nggak ada saingan kulit Oh, nih. ini apa Kak? Kalau aku sih di Petricor itu dia leader crafting. Apa sih itu? Makanya dari tadi pengen saya tanyain apa sih? Kulit leader craft itu. Kulit Jadi, apa? Kita tuh pengrajin kulit. Aku crafting kulit. Tapi ada contoh. Kulitnya kulit apa? Kulit sapi, kulit badak atau kulit sapi? Oh, kulit sapi. Ini sih kayak gini nih kan. Boleh lihat. Gini. Ini ada Instagramnya nggak? Ada Petricor_leader craft. Petricor, dan mungkin harganya berbeda ya dengan Harganya lebih inilah ya, apa? Terjangkau mungkin. Lebih terjangkau daripada brand luar. Iya, dan ini tuh kulit guys, kulit sapi. Kulit sapi yang Dan udah itu diproduksi di Metro. Dan di Metro. keren banget nih. Biasanya kan kalau kulit itu kan terkenal di Bandung ya, kayak Iya. Bandung, Jawa Timur. jaket kulit atau sebagai macamnya. Jadi di Kota Metro yang kayak kakak ini ada berapa sih? Baru aku sendiri di Baru Metro. kakak sendiri, wah keren. Dan ini produksi kulit dompet aja? Maksudnya? Enggak sih, banyak. All item kita mbak. Apa all aja? Item, enggak cuma dompet. Itu tergantung pesanan atau gimana? Ada buatnya? Yang pesanan juga ada. Jadi minta saya jadi vendornya juga ada. Dia minta buatin apapun, item apapun saya buatin. Tapi kalau saya lebih fokus ke dompet sama aksesoris. Oh gitu. Aksesoris apa? Aksesoris bisa gantungan kunci atau itu yang kayak mbak pakai itu, gantungan masker itu. Iya, gantungan masker ya. Nah, ini kulitnya ngambilnya kulit limbah atau memang kulit? Enggak, kalau ini memang kulit yang diproses. Oh, yang diproses. Wow. Kalau kulitnya ngambilnya masih dari luar sih, cuman craftingnya di sini. Craftingnya di sini. Wah, keren banget nih. Cowok-cowok kan biasa, cewek juga bisa sih kulit ya, pakai tas kulit gitu. Dijahit pakai tangan. Oh iya, seriusan? Iya, manual itu Mas Yan. Enggak dijahit pakai mesin jahit. Ini manual itu. Bagus tapi. Wow. Keren guys, manual. Saya aja cewek mungkin enggak terlalu bisa belajar dulu ya mungkin. Jadi misalkan kakak punya brand nih, kira-kira ngajarin nggak sih buat teman-teman lainnya yang aku pengen sih belajar kayak punya kamu gitu? Saya maksudnya kalau ada yang mau belajar pasti saya ajarin. Kemarin ada teman saya juga minta dia mau crafting juga, dia udah beli alat, dia mau coba untuk crafting, saya ajarin sampai kita sharing ilmu lah. Sharing ilmu, luar biasa. Jadi enggak hanya karena saya yang pertama bukan berarti saya yang paling bisa. Iya, kita belajar bareng-bareng. Jadi enggak saling menyaing ya kalau gitu kan kadang itu tadi rezeki itu udah
ada yang mengatur Iya, rezeki rezeki dari masing-masing. kita Luar biasa. kolaborasi itu nanti ya Mhm. saling tukar follower itu kan Mm-mm. dari rezeki juga. Iya, betul. Makanya kalau punya usaha online, like dari kalian itu apa? Membantu mungkin ya, membantu walaupun Iya, ya ngelihat iya. enggaknya Itu di like banget support, sih, iya betul support. banget gitu ya. Tapi kalau di musim pandemi sekarang, kira-kira penjualannya gimana? Ya, Berubahkah atau masih tetap saja? Ya, kalau tanaman ini malah makin Makin ini ya, makin banyak nih, karena lagi musim-musimnya. ya, ya mungkin sih ya tanaman untuk saat ini kan banyak yang orang-orang yang ya kalau sekarang udah berangkat kerja sih udah aktivitas lagi. Dulunya kan banyak orang-orang yang bingung mau ngapain, ngelakuin terus pada balik lagi ke hobi masing-masing sih nggak harus di tanaman apapun itu Iya, dari betul. sepeda apapun itu kan ya kita ada di pandemi itu ya kita manfaatkan momen ini Mbak gitu. Kita manfaatkan momen ini gimana ya cara ini salah satu momen juga untuk nge-branding punya saya gitu di momen yang ini. Tapi kalau untuk pandemi ya kita harus online-nya lebih kencang lagi strategi online-nya. Tag-tagannya tag mana aja gitu kan. Betul. Iya, Iya, kolaborasi kolaborasi. terus. Kita membuka peluang buat teman-teman sih yang mau kolaborasi juga sama silaturahmi atau brand-brand kita Gebu Gulma atau Petrikor juga sangat membuka peluang gitu. Nggak harus produksi pribadi saya sendiri gitu. Luar biasa ya. Mungkin nanti silaturahmi bisa kolaborasi sama Karang Taruna. Iya. bisa juga. Itu ini beneran loh ini ditunggu bener kolaborasinya Tapi ya. kakak ikut dalam Karang Taruna nggak sih? Ayo, kan warga Kota Metro. Ikut. Saya Karang Taruna Mulyosari. Oh, Mulyosari. Iya. Kalau aku Karang Taruna Margorejo. Margorejo emang aktif banget saya lihat ya nggak? Ikut kan tapi Mulyosari masih ngerintis nih Mulyosari. masih Ya, merintis teman-teman nggak Margorejo. apa-apa. Nggak apa-apa dari merintis itulah kan nanti bisa bisa berkembang gitu ya. Gitu. Kakak dari pengurusnya. Dalam Kebetulan ya ketua. kalau belum berubah ya kalau belum berubah struktur yang kemarin yang diajukan itu saya sebagai ekonomi kreatif begitu ya. Iya. Oke. Karena warga Kota Metro pemuda-pemudi di usia 14 sampai 45 tahun itu sudah tergabung dalam Karang Taruna, sudah menjadi bagian dari Karang Taruna. Tergantung mereka mau nggak untuk gabung ke kelurahan masing-masing gitu kan, kan memang Karang Taruna itu ada di kelurahan masing-masing begitu. Kalau misalkan nggak gabung ke Karang Taruna berarti nggak keren mereka. Sama silaturahmi. Sama silaturahmi kan, karena memang programnya kayaknya sama aja sih sebenarnya, semua komunitas itu programnya sama. Untuk apa ya? Kalau kakak sendiri tujuannya apa sih dalam silaturahmi ini? tumbuh dan berkembang bersama. Iya, ya berarti sama dengan Karang Taruna Kota Metro, tumbuh dan berkembang bersama, ya nggak sih? Gimana kalau kita yang nanyain dia aja? Oke, boleh mau tanya apa? Jadi sebelum kita bikin tagline tumbuh dan berkembang bersama itu kita malah nggak tahu tagline-nya Karang Taruna. Tagline-nya itu mulai dari kita, kan? Mulai dari kita aja dulu, ya kan? Mulai dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Orang-orang yang mau berkembang, mau mengembangkan potensinya masing-masing ya mulai dari kita. Urusan orang lain nggak mau berkembang ya itu urusan mereka gitu kan. Nanti kan orang lain bisa melihat misalkan silaturahmi selalu buat event, nanti kan orang-orang bakal apa sih itu tuh tertarik gitu kan. Ya makanya mulai dari memancing pemuda-pemuda Metro ini untuk bikin karya apapun itu lah. Betul, daripada rebahan. Daripada rebahan bener. Iya. Kita itu bisa main dapat uang itu bisa gitu. Ya kayak kita ini, kita cuma main dapat duit. Yang penting mau capek aja. Iya, betul. Yang penting mau beraksi. Yang penting mau beraksi. Silaturahmi. Jadi sila itu artinya dari pertama silaturahmi, tur itu karena suka jalan-jalan, jadi kita ada aksi juga dan harus beraksi. Beraksi ketika gitu. kita pergi kemana, aksi kita Apa gitu. Apa yang harus kita
kita tinggal di situ, Aha. atau tentang edukasi kita tentang tanaman, atau tentang pembuatan pot atau pembuatan kaos, desain atau apapun itu harus ketinggalan di situ gitu. Harapannya ketika kita nanti balik lagi ke situ, mereka udah punya produk-produk gitu. Produk-produk lokal masing-masing. Iya, iya. menebar kebermanfaatan untuk tempat-tempat yang sudah kita singgahin gitu. Gitu. Kebermanfaatannya dalam segi hal Edukasi itu tadi. Jadi Aha. ketika kita mengedukasi seseorang ya paling enggak, kalau kita berbagi ilmu itu kan nggak mungkin nggak bermanfaat gitu, Iya, Mbak, kalau betul. ilmu. Tergantung gimana orang yang kita edukasi itu memanfaatkan ilmunya yang udah mereka dapat. Wah, luar biasa. Ya kalau kita berpikir tentang uang aja, silaturahmi itu sebenarnya nggak ada uang. Nggak ada uang. Itu ya lo berharap lo buat dagangan ngelapak di silaturahmi, nanti berapa persen barang laku gitu, itu nggak di situ tempatnya, nggak di silaturahmi. Di silaturahmi Iya, benar-benar. Karena tadi yang sudah kakak bilang rezeki ada masing-masing gitu kan. harapannya sih di luar itu, bahwasannya orang-orang yang kita singgahi itu tahu produk ini gini, tahu ini caranya bikinnya gini gitu loh. Enggak nyari market di desa yang kita tuju, itu enggak gitu. Market kita ya beberapa dari teman-teman malah marketnya di luar Lampung loh, Mbak, di Jawa, di Jakarta gitu banyak. Aja di Lampung sepi tapi di luar Iya. rezeki bunga endorse loh ini. Iya. Bunga. Iya, karena ekspor ya dia. Iya. Kemana-mana gitu kan, gitu. Oke. Kalau mau gabung ke silaturahmi, kita ngumpul, kita ngelapak itu untungnya nggak seberapa, tapi silaturahminya itu yang kita ambil. Kita dapat teman-teman baru, kita ngumpul dan kita berbagi, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih yang paling penting, Mbak. Terus balik lagi rezeki udah ada yang ngatur. Iya, betul. Yang penting aksi aja dulu dan silaturahmi. Karena silaturahmi itu kan ada istilahnya buat mempererat persaudaraan ya. Dan ngebuka peluang rezeki, pintu rezeki itu ngebuka silaturahmi. Kamu nggak punya teman, kamu nggak punya rezeki. Iya. Itu sih. Aku masih percaya itu sih. Iya, betul. Berarti harus banyak-banyak teman ya. Harus banyak teman. Tapi ya teman yang di hal positif, gitu kan. Karena memang saat ini teman itu ya penting, cuman ada yang teman yang tidak baik, ada yang baik. Jadi kita juga harus seleksi memilih teman begitu ya. Seleksi alam. Apalagi ya? Ini tanyain ya. Teman-teman yang nonton ada yang mau itu pertanyaan. Ada pertanyaan nggak, Ji? Iya. Doni ini punya gabung di silaturahmi. Silaturahmi juga. Halo. Halo Don. Dia punya post treatment. Apa itu? Kalau mau cuci sepatu, cuci tas, cuci snapback, cari Mas Doni. Itu. Iya, ada semua di silaturahmi itu. Mbak butuhnya apa? Kita ada. Gitu ya. Oke. Ada. Mau nikahan butuh dekor, ada. Mantap. Mau buka kafe bikin dekor, ada. Ini aku lagi ngode Mbak Puji ya. Iya. Mau nikah. Fotografer ada, dekor ada lah ya Mbak. Iya. Oke, begitu ya Kak Fikri dan Kak Rian. Ini terima kasih sudah mau menyempatkan dirinya, meluangkan waktu datang jauh-jauh dari mana? Margodadi itu jauh banget ke Metro Selatan. Margorejo. Metro Selatan. Iya, jalannya juga jauh. Jalannya rusak ada sedikit rusak. Tapi nggak menghalangi niatnya untuk datang ke sini. Luar biasa. Kak Fikri juga jauh-jauh dari 16 kan. Datang ke sini tentunya dengan mempersiapkan diri dulu nih. Tadi malam ini nggak sih? Aduh, kira-kira bakal ditanya apa gitu nggak sih? Dia ngechat sih Mbak. Siapin materi buat besok belum? Tak balesin insya Allah ya. Ya karena santai aja sih ngobrol gitu kan gitu. Nah, terima kasih banyak loh udah dateng. Tadi kayaknya bawa
oleh-oleh juga itu. Enggak, itu jambu dari bude samping itu. Dari bude-bude sebelah. Kirain jauh-jauh dari sana bawain ini. Belum musim jambu tempat kita ya. Gitu ya. Oke, terima kasih nih ya udah Iya, iya. datang, udah berkenan memberikan pengalaman, sharing iya. ceritanya berbagi ke Karang Taruna Kota Metro dan warga Kota Metro tentunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin, terkhusus amin. bagi saya dan warga Kota Metro juga. Terima kasih dan kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.